Hujan rintik-rintik mengguyur halaman rumah sederhana di pinggiran kota. Di dalam rumah itu, terdengar suara panci beradu dengan wajan, diiringi bau tumisan bawang yang menyengat. Mawar berdiri di dapur dengan tangan cekatan, memasak makan siang untuk suaminya dan mertuanya. Keringat membasahi pelipisnya meski kipas angin menyala tak jauh dari tempatnya berdiri. Rambutnya disanggul asal, bajunya lusuh, dan tatapannya kosong. Di ruang tamu, suara televisi menyala keras. Bularas, ibu mertua Mawar, duduk bersandar di sofa empuk sambil menyeruput teh manis. Tatapannya sesekali melirik arah dapur, lalu menggeleng pelan sambil mendengus. Mawar, sambalnya jangan terlalu pedas. Kau tahu perut ibu nggak tahan pedas. Teriak Bularas dari ruang tamu tanpa sedikit pun niat untuk bangun dan mengecek sendiri. Iya, Bu. Mawar pakai cabai 2 saja. Jawab Mawar lembut dari dapur. Namun jawaban itu tak membuat Bularas tenang. Ia kembali bergumam keras. Seolah Mawar adalah pembantu rumah tangga yang dibayar untuk mengurus semuanya. Kalau kamu bisa kasih cucu, mungkin ibu masih bisa sabar. Tapi kamu? Nggak becus apa-apa. Mawar terdiam. Matanya mulai basah, tapi buru-buru ia seka dengan ujung kerudung. Sudah 2 tahun ia menikah dengan Raka, anak semata wayang Bularas. Dan selama 2 tahun itu pula, hidupnya seperti dalam kurungan. Bukan karena suaminya jahat, tapi karena Raka terlalu patuh, terlalu diam, terlalu tunduk pada ibunya. Dulu, Mawar mengenal Raka sebagai pria hangat yang perhatian. Mereka bertemu di sebuah pelatihan kewirausahaan yang diadakan di kota. Raka saat itu baru pulang dari Jakarta, dan Mawar hanyalah gadis desa biasa yang punya cita-cita membuka usaha kecil-kecilan. Perkenalan mereka berlangsung singkat tapi berkesan. Raka melamarnya setelah 3 bulan berkenalan. Mawar menerima, dengan hati yang penuh harapan. Namun semua harapan itu hancur perlahan setelah pernikahan berlangsung. Sejak hari pertama, Bularas tak menyambutnya dengan senyum. Mawar dianggap tidak cukup layak menjadi istri Raka. Terlalu biasa, terlalu sederhana, dan yang paling menyakitkan, terlalu mandul. Mawar, kamu ke pasar lagi. Ayamnya kurang segar. Seru Bularas setelah mencicipi kuah sop. Tadi Mawar beli di tukang langganan. Bu, ayamnya baru dipotong. Jawab Mawar pelan. Kamu bilang segar, tapi rasa sopnya kayak air cucian piring. Kalau kamu bisa punya anak, mungkin rasa masakanmu lebih sedap. Perkataan itu seperti cambuk. Mawar hanya menunduk, menahan napas agar air matanya tak jatuh di depan wanita itu. Sore itu, saat Raka pulang dari kerja, Mawar menyambutnya dengan senyum kecil. Ia menyuguhkan teh hangat dan menyiapkan sandal untuk suaminya. Raka hanya mengangguk singkat lalu duduk di sofa. Mas, tadi ibu bilang masakan Mawar nggak enak. Dan katanya Mawar mandul. Ucap Mawar lirih, mencoba menata kata-katanya. Raka mendesah panjang. Sudahlah, Mawar. Ibu cuma ngomel karena capek. Jangan terlalu diambil hati. Tapi ini bukan pertama kali, Mas. Mawar sakit hati. Kenapa Mas nggak pernah membela Mawar? Raka bangkit berdiri. Tatapannya mulai tajam. Kamu tahu ibu itu bagaimana? Mulutnya memang tajam, tapi hatinya baik. Jangan memperkeruh suasana. Aku capek, kerja seharian. Jangan tambah beban aku. Mawar menatap suaminya yang berjalan ke kamar tanpa menoleh lagi. Di tangannya masih ada cangkir teh yang dingin. Tak ada pelukan. Tak ada penghiburan. Hanya sunyi dan dingin yang menggantung di udara. Malamnya, Mawar duduk di kamar, memandangi hasil tes pack yang ia simpan di dalam laci. Negatif. Leg. Untuk kesekian kali. Ia sudah mencoba berbagai cara, dari konsultasi dokter hingga herbal. Tapi hasilnya tetap sama. Sementara itu, Raka enggan memeriksakan diri. Laki-laki mana mungkin mandul, begitu alasannya. Dan Bularas langsung menuduh Mawar penyebab segalanya. Setiap malam, Mawar menangis dalam diam. Ia tak tahu kepada siapa harus bercerita. Ibunya sudah meninggal, dan ayahnya tinggal di kampung. Ia tak mau membuat keluarganya khawatir. Ia memilih diam, menahan semuanya sendiri. Pagi-pagi keesokan harinya, Mawar bangun lebih awal dari biasanya. Ia menyiapkan sarapan, mencuci pakaian, mengepel lantai,
bahkan membersihkan halaman depan yang becek karena hujan semalam. Saat Bularas keluar dari kamar, rumah sudah bersih dan rapi. Akhirnya kamu sadar juga. Ya, istri itu memang tugasnya melayani. Bukan cuma nunggu hamil doang, kata Bularas sambil melirik Mawar dari ujung mata. Mawar hanya tersenyum kecil. Tak ada lagi tenaga untuk menjawab. Ia seperti robot yang hanya mengikuti perintah. Hari-hari berikutnya tak jauh berbeda. Setiap waktu diisi dengan kerja, hinaan, dan kekecewaan. Hingga pada suatu malam, saat Raka sedang tidur, Mawar memberanikan diri membuka lemari dan mengambil hasil pemeriksaan dari klinik. Ia menyerahkan kertas itu ke Raka keesokan paginya. Mas, ini hasil pemeriksaan kita kemarin. Dokter bilang kemungkinan besar, kendalanya ada pada Mas. Dokter minta Mas ikut pemeriksaan lanjutan. Mawar mohon kita sama-sama usaha. Raka membaca kertas itu dengan wajah merah padam. Ia meremas kertas tersebut dan membuangnya ke lantai. Apa maksudmu? Kamu menuduh aku mandul? Kamu pikir aku nggak lelaki? Ini pasti ulahmu. Kamu cuma mau lepas tanggung jawab. Suara Raka membangunkan Bularas dari tidur. Ia keluar kamar dengan wajah kesal. Apa ini ribut-ribut pagi-pagi? Bu, Mawar nuduh Raka mandul. Bawa-bawa hasil cek dari dokter. Mawar buru-buru menjelaskan. Bukan begitu, Bu. Mawar cuma ingin kita sama-sama periksa. Biar tahu solusinya. Bularas menatap Mawar dengan tatapan tajam. Jadi kamu mau bilang anak saya nggak normal? Kamu ini benar-benar perempuan kurang ajar. Sudah nggak bisa kasih cucu, sekarang nuduh-nuduh. Hari itu menjadi puncak segalanya. Bularas langsung menelepon kakaknya, mengadu seolah Mawar adalah penyebab kehancuran rumah tangga mereka. Dan Raka? Ia hanya diam. Lagi-lagi, diam. Seminggu setelah kejadian itu, Mawar diminta pulang ke rumah orang tuanya untuk merenung. Tapi ia tahu, itu hanya alasan halus untuk mengusirnya. Raka tak mengantar. Bularas bahkan tak keluar kamar. Mawar hanya membawa satu koper kecil. Ia berdiri di depan rumah itu, menatap pintu yang pernah ia buka dengan penuh cinta. Kini, pintu itu tertutup tanpa pamit. Saat taksi datang, Mawar duduk di dalamnya dengan dada sesak. Ia tak tahu kemana harus pulang. Rumah ayahnya di kampung terlalu jauh. Tapi hatinya lebih jauh lagi dari semua tempat. Terluka, hancur, dan patah. Mawar menatap keluar jendela mobil. Hujan kembali turun, seperti saat ia pertama kali masuk rumah itu. Tapi kini, ia tak lagi punya tempat untuk berteduh. Dalam hati, ia hanya bisa berbisik. Jika ini jalannya, Tuhan tunjukkan aku arah baru. Aku tak ingin terus menjadi perempuan yang diinjak dan dilukai. Aku ingin menjadi seseorang yang mereka sesali telah disia-siakan. Dan itulah awal dari semua kisah balas dendam yang tak akan pernah mereka duga. Hujan turun sejak pagi, mengguyur halaman rumah sederhana yang pernah menjadi saksi bisu senyum dan air mata Mawar. Di sudut dapur yang dingin dan remang, Mawar berdiri diam, tangannya masih sibuk mencuci piring, tapi pikirannya jauh mengembara. Beberapa minggu terakhir begitu menyakitkan. Tekanan dari Bularas semakin menjadi-jadi. Perempuan tak berguna. Sudah bertahun-tahun menikah, tak bisa juga kasih cucu. Apa gunanya kamu di rumah ini? Teriak Bularas suatu pagi, tepat setelah Mawar selesai menanak nasi. Mawar menunduk. Matanya mulai berkaca-kaca. Tapi seperti biasa, ia menahannya. Ia sudah terbiasa diperlakukan seperti barang tak berguna. Dianggap hanya sebagai beban. Ia mencoba untuk tidak membalas. Walau hatinya sudah koyak. Yang lebih menyakitkan, Raka suaminya hanya diam saja. Duduk di meja makan, menyesap kopi buatan Mawar tanpa sekalipun menengok istrinya. Ia tak pernah membela. Tak pernah berkata, "Ibu, cukup." Tak sekalipun berdiri di sisi perempuan yang ia nikahi atas nama cinta. Padahal Mawar tidak tinggal diam. Diam-diam ia sudah pergi ke dokter kandungan. Ia melakukan pemeriksaan menyeluruh, tak satupun prosedur yang ia lewatkan. Setelah beberapa kali kunjungan, hasilnya jelas, rahimnya sehat. Ia subur. Tidak ada masalah pada dirinya. Bu Mawar, dari hasil pemeriksaan, kami tidak menemukan masalah pada sisi Anda. Jika selama ini belum ada kehamilan, kami sarankan agar suami Anda juga diperiksa.
Kemungkinan besar masalahnya ada di pihak laki-laki. Jelas dokter dengan tenang, tapi kata-kata itu bergema di kepala Mawar berhari-hari. Mawar pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk, antara lega dan sedih. Ia tak tahu bagaimana harus memberitahu Raka tanpa membuatnya marah atau merasa tersinggung. Tapi ia tahu, ia harus bicara. Malam itu, ketika hujan turun dan suara petir menggema dari kejauhan, Mawar memberanikan diri. "Mas, aku mau bicara sebentar," katanya pelan saat mereka berdua sudah di kamar. Raka meletakkan ponselnya, menatap Mawar sekilas. "Apa?" Aku sudah periksa ke dokter kandungan. Semua hasilnya baik. Katanya, mungkin Mas juga perlu periksa. Biar kita tahu kenapa belum dikasih keturunan." Raka terdiam. Wajahnya berubah. "Kamu maksudnya apa? Kamu nuduh aku yang bermasalah?" "Bukan nuduh, Mas. Aku cuma... Kamu kurang ajar. Mawar, kurang ajar. Baru juga dikasih makan di rumah ini, sudah berani nyalahin aku." Suara Raka menggelegar. Belum sempat Mawar menjelaskan lebih lanjut, pintu kamar dibuka keras oleh Bularas yang tentu saja sudah mendengar segalanya. "Apa aku salah dengar? Kamu nuduh anakku mandul." "Ya Allah, perempuan macam apa kamu ini? Dasar wanita tak tahu diri. Udah numpang hidup, malah ngehina suami sendiri." "Bukan begitu, Bu. Saya cuma mau. Kamu pikir kamu bisa bebas dari tanggung jawab karena hasil dokter? Kamu pikir kami bodoh? Yang mandul itu kamu. Kamu yang gak bisa kasih anak. Udah jelas." Mawar hanya bisa berdiri mematung. Matanya berlinang. Tenggorokannya tercekat. Ia ingin berteriak, tapi tak ada suara yang keluar. Hari-hari berikutnya menjadi semakin kelam. Mawar diperlakukan lebih buruk dari sebelumnya. Ia tak hanya dimaki, tapi juga dikucilkan. Makan sendiri, tidur sendiri. Bahkan Raka tak lagi menyentuhnya. Suatu pagi yang dingin, Raka memanggil Mawar ke ruang tamu. Di sana, Bularas sudah duduk, tangannya melipat dada. "Tanda tangan ini," ucap Raka dingin, menyodorkan selembar kertas. Mawar menatapnya, tak percaya. "Apa ini?" "Surat cerai. Aku sudah bosan, Mar. Kita nggak kemana-mana. Kamu bukan istri yang bisa kasih aku anak. Ibu juga sudah nggak tahan tinggal serumah dengan kamu. Tapi, Mas, tolong dengarkan aku dulu. Udah cukup. Aku nggak butuh penjelasanmu. Kamu udah cukup nyusahin hidupku." Dengan tangan gemetar, Mawar mengambil kertas itu. Matanya membaca setiap kata seolah tak percaya apa yang ia lihat. Hatinya terasa seperti dirobek perlahan. "Aku nggak akan ambil apapun. Aku cuma mau pergi. Aku nggak tahan lagi di rumah ini," ucap Mawar lirih. "Bagus kalau kamu sadar diri," sahut Bularas dengan senyum sinis. Mawar mengemasi barang-barangnya malam itu juga. Hanya satu koper kecil berisi pakaian dan satu map hasil pemeriksaan dari dokter. Ia keluar dari rumah itu tanpa membawa apa-apa selain luka yang tak kasat mata. Luka yang menghujam dalam, lebih dalam dari yang bisa diungkap dengan kata-kata. Langkahnya di bawah hujan malam itu terasa berat. Tapi di balik air mata yang terus jatuh, ada sebersit tekad mulai menyala. Suatu hari, ia akan membuktikan bahwa semua hinaan yang ia telan, semua tuduhan yang ia pikul, takkan selamanya menjadi luka. Suatu hari, ia akan berdiri tegak dan membuat mereka menyesal telah menyia-nyiakannya. Namun malam itu, satu-satunya yang ia miliki hanyalah hujan, sepi, dan hati yang hancur berkeping-keping. Beberapa hari setelah perceraian, Mawar tinggal sementara di rumah kontrakan kecil yang disewa dari tabungan terakhirnya. Dindingnya tipis, dan kasurnya hanyalah selembar tikar tua. Tapi ia merasa lebih tenang. Tak ada lagi teriakan, tak ada lagi tatapan penuh kebencian dari mertua, tak ada lagi suami yang membungkamnya dengan dingin. Ia duduk sendirian di beranda kontrakan, mengenang masa-masa awal pernikahan mereka. Saat Raka dulu masih lembut, ketika janji cinta mereka masih terasa hangat dan tulus. Tapi semua itu kini hanya tinggal kenangan yang menyakitkan. Yang paling menyiksa adalah bayangan wajah Bularas yang terus menghantuinya. Kata-katanya mengendap di telinga Mawar, menghujam hati setiap kali ia ingin bangkit. Tapi Mawar tahu, ia tak boleh larut. Ia harus sembuh. Ia harus membalas,
Bukan dengan kebencian, tapi dengan keberhasilan. Setiap pagi, Mawar bangun lebih awal. Ia membersihkan rumah kontrakannya, lalu membuka laptop tuanya. Ia mulai mencari pekerjaan freelance sebagai penulis dan penerjemah online. Hasilnya tak seberapa, tapi cukup untuk bertahan hidup. Setiap rupiah yang ia dapatkan, ia simpan dengan hati-hati. Di sela-sela waktunya, ia tetap melanjutkan pemeriksaan medis. Ia menyimpan semua rekam medisnya, sebagai bukti, sebagai pengingat bahwa ia bukanlah wanita yang gagal seperti yang dituduhkan. Suatu hari, saat ia sedang membersihkan lemari kecil di kontrakannya, ia menemukan kembali map yang berisi hasil pemeriksaan dokter. Ia menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. Suatu hari nanti, kalian akan tahu siapa yang sebenarnya bersalah, bisiknya lirih. Matanya menatap keluar jendela, ke langit yang perlahan cerah setelah hujan. Dan dari luka-luka itulah, sebuah awal baru mulai tumbuh diam-diam, dalam diam yang penuh tekad dan doa. Jakarta menyambut Mawar dengan kebisingan dan keasingan. Ia turun dari bus antar kota dengan hanya satu koper tua dan tas ransel lusuh. Hatinya masih koyak, namun langkahnya tetap ia ayunkan. Ia tak tahu akan tinggal di mana malam ini. Tapi yang ia tahu pasti, ia tidak akan kembali ke rumah itu lagi, rumah yang pernah ia anggap tempat berlindung namun justru menjadi sumber luka paling dalam. Malam pertama di Jakarta, Mawar duduk di teras musala kecil dekat terminal, beralaskan jaketnya yang sudah usang. Ia menatap langit kota yang samar-samar tertutup polusi, sambil memeluk lututnya erat-erat. Tetes-tetes air mata yang ia tahan selama perjalanan akhirnya pecah juga. Ia menangis dalam diam, tak ingin terlihat lemah oleh dunia, meski ia sedang rapuh. Keesokan paginya, ia bangun dengan tubuh pegal dan kepala pening. Tapi ia tidak punya waktu untuk sakit. Dengan uang sisa yang hanya cukup untuk makan 2 kali, ia mulai berjalan kaki, mencari pekerjaan. Jakarta memang keras, tapi tidak sekejam hinaan yang pernah ia terima. Itu yang terus ia tanamkan dalam pikirannya. Setelah seharian berjalan kaki dari satu toko ke toko lain, memasuki butik dan restoran kecil, akhirnya sebuah butik di daerah Tebet membuka pintu untuknya. Pemiliknya, seorang wanita paruh baya bernama Bu Retno, menatap Mawar dengan penuh iba. Mungkin karena melihat penampilan Mawar yang lelah, atau karena ada cahaya ketulusan yang terpancar dari wajahnya yang polos. "Kamu bisa bantu jaga butik ini?" "Ya. Kerja dari jam 10 sampai 6 sore. Gajinya memang gak seberapa, tapi kamu boleh tinggal di kamar kecil di belakang, asal jaga kebersihan," ujar Bu Retno. Mawar nyaris menangis karena lega. Ia menunduk hormat, menahan air mata. "Terima kasih banyak, Bu. Saya akan kerja sebaik mungkin." Hari-hari Mawar berubah. Ia kini punya atap untuk berlindung dan pekerjaan tetap. Kamarnya hanya sebesar 2 kali 1,5 meter, cukup untuk tidur dengan alas kasur tipis dan satu gantungan baju. Tapi bagi Mawar, kamar itu adalah istana kecil yang ia miliki sendiri. Ia membersihkannya setiap hari, menyapu dan mengepel butik, merapikan pakaian, melayani pelanggan dengan senyum yang selalu ia paksa. Waktu luangnya di malam hari ia isi dengan belajar menjahit dari YouTube. Ia meminjam ponsel lawas milik Bu Retno yang sudah tidak dipakai untuk menonton tutorial. Ia mulai dengan menjahit ulang pakaian bekas yang tidak laku terjual. Jahitannya masih kasar, benangnya kadang tak rapi, tapi ia terus mencoba. Jemari Mawar perlahan terbiasa dengan tusukan jarum dan dengungan mesin jahit tua yang akhirnya diberikan oleh Bu Retno. Tiap malam, suara mesin jahit itu jadi teman akrabnya. Meski suara bising kendaraan dari jalan masih terdengar samar, tapi suara mesin itulah yang membuat Mawar merasa hidup kembali. Ia seperti merangkai harapan dari tiap jahitan yang ia buat. 6 bulan berlalu. Tabungannya masih tipis, tapi cukup untuk membeli ponsel bekas dan kuota internet. Ia mulai menjual pakaian hasil jahitannya di media sosial. Ia menamai brandnya Mara Official, singkatan dari namanya sendiri, Mawar Rahma. Nama yang dulu hanya identitas, kini menjadi simbol perjuangan. Setiap potong pakaian yang terjual, ada air mata dan peluh yang mengiringi. Tapi juga ada senyum kecil, karena ia tahu hidupnya perlahan berubah. Komentar-komentar positif mulai berdatangan. Banyak yang menyukai desainnya yang sederhana namun elegan. Mawar menjual blus-blus muslimah, gamis, dan celana kulot dengan motif lembut. Ia menjahit dengan penuh cinta,
Seolah tiap pakaian adalah perwakilan hatinya yang ingin ia bagi ke dunia. Tentu tidak semuanya berjalan mulus. Pernah paketnya hilang, pernah juga dijelekkan pembeli karena salah ukuran. Tapi Mawar menanggapi semuanya dengan tenang. Ia belajar dari setiap kesalahan. Ia membalas komentar kasar dengan sopan, menawarkan solusi, dan terus memperbaiki diri. 2 tahun berlalu. Mara Official kini telah memiliki lebih dari 20.000 pengikut di Instagram. Ia menyewa ruang kecil di ruko dekat kos lamanya untuk dijadikan studio produksi. Ia kini mempekerjakan 2 penjahit dan 1 admin online shop. Mawar masih tetap menjahit, tapi kini ia lebih banyak mendesain dan mengelola penjualan. Ia tetap tinggal sederhana, meski penghasilannya mulai stabil. Ia tak tertarik pamer. Ia ingin semua berjalan pelan-pelan tapi pasti. Namun, kadang, di malam-malam sepi, saat ia menyendiri di pojok ruang kerja, ia masih memikirkan masa lalunya. Wajah Raka dan Bularas kadang muncul di benaknya, tapi tidak lagi membuatnya menangis. Yang ia rasakan sekarang adalah kekuatan. Dulu mereka menghancurkannya, tapi kini runtuhan itu telah menjadi fondasi kokoh untuk bangkit. Suatu siang, saat ia sedang memeriksa stok bahan kain, pesan dari salah satu pelanggan membuatnya berhenti sejenak. Assalamualaikum, Kak Mara. Saya suka banget baju dari Mara Official. Boleh minta izin repost untuk endorse gratis di TikTok? Saya kebetulan cukup banyak followers, mau bantu UMKM lokal. Mawar tersenyum, matanya berkaca-kaca. Bukan karena endorse gratisnya, tapi karena apresiasi itu terasa begitu tulus. Waalaikumsalam. Tentu boleh, Kak. Terima kasih sudah mendukung. Balasnya dengan hati yang hangat. Malam itu, ia kembali menyalakan mesin jahit. Tapi kali ini bukan karena keharusan, melainkan karena cinta. Ia menjahit sambil tersenyum, mengenang perjalanan panjangnya dari teras musala hingga ke titik ini. Ia tahu perjuangannya belum selesai, tapi ia tak takut lagi. Sebab sekarang, ia punya pijakan yang kokoh, dirinya sendiri. Dari reruntuhan yang hampir membuatnya hancur, Mawar membangun sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar bisnis. Ia membangun martabat, harga diri, dan kehidupan baru. Sebuah kehidupan yang ia ciptakan sendiri dengan darah dan air mata, namun juga dengan cinta dan ketulusan. Dan jauh di suatu tempat, tanpa mereka tahu, Mawar bukan lagi perempuan yang mereka hina dan rendahkan. Ia adalah perempuan yang berdiri tegak di atas fondasi dari luka yang mereka tinggalkan. Ia adalah Mawar yang sedang mekar kembali, lebih kuat dari sebelumnya. 5 tahun berlalu sejak Mawar meninggalkan rumah itu dengan hati yang koyak dan mata bengkak karena terlalu banyak menangis. 5 tahun yang penuh perjuangan, keheningan, dan keteguhan. Kini, siapapun yang melihat Mawar di Jakarta takkan mengenalinya sebagai wanita yang dulu hanya bisa menangis dalam sunyi. Ia telah berubah. Dari reruntuhan masa lalu, ia membangun dirinya kembali bukan hanya menjadi kuat, tapi menjadi sosok yang sulit dijatuhkan lagi. Penampilannya telah jauh berbeda. Dulu, Mawar adalah perempuan sederhana dengan pakaian seadanya dan langkah yang sering ragu. Kini, ia tampil elegan dengan balutan busana rancangannya sendiri. Gaun minimalis berwarna krem gading yang jatuh sempurna di tubuh mungilnya, lengkap dengan heels putih dan jam tangan mewah di pergelangan tangan kirinya. Rambutnya yang dulu selalu diikat seadanya, kini tersusun rapi dalam gelombang elegan. Make-up-nya tak berlebihan, namun cukup untuk menegaskan aura karismatik yang ia pancarkan. Namun di balik sorot mata tajam dan senyum percaya diri yang tampak dari luar, tersimpan luka yang belum sepenuhnya sembuh. Ia masih mengingat setiap detail dari kehidupan rumah tangganya bersama Raka. Tatapan sinis Bularas, omelan yang tak pernah berhenti, dan diam dingin Raka yang selalu membuatnya merasa sendiri, meski mereka tidur sekasur. Mawar kini tinggal di apartemen mewah di pusat kota. Setiap pagi, ia menyeduh kopinya sendiri, lalu menatap jendela besar di ruang tamu yang memperlihatkan pemandangan Jakarta dari lantai 25. Terkadang, ia menatap kosong ke arah jalanan sibuk di bawah sana. Dalam diamnya, ia sering berpikir, apa mereka masih menganggapku perempuan tak berguna? Apa mereka tahu bahwa wanita yang mereka buang sudah berdiri jauh lebih tinggi dari bayangan mereka? Perusahaan kecil yang ia rintis, Mara Official, kini telah berkembang pesat. Ia memiliki tim desain, marketing, serta customer service sendiri. Koleksinya dipakai oleh selebriti dan influencer,
Dan ia sering diundang ke acara-acara fashion lokal. Namun yang tak diketahui publik adalah, setiap kali ia merancang pakaian, ia melakukannya dengan air mata. Ia menuangkan setiap rasa sakit, kehilangan, dan ketidakadilan yang ia alami ke dalam desainnya. Mungkin karena itulah busana-busana buatannya terasa hidup. Mereka bukan sekadar kain, mereka adalah cerita. Suatu malam, saat Mawar baru saja pulang dari gala fashion di Senayan, ia duduk di sofa ruang tamunya sambil melepaskan heelsnya. Teleponnya berbunyi. Sebuah undangan dari majalah mode ternama untuk menjadi pembicara dalam konferensi bertema Women Rising from Pain. Mawar membaca judul itu berulang kali. Entah kenapa, hatinya terasa sesak. Ia sudah sering tampil di media, tapi kali ini berbeda. Kali ini, mereka ingin mendengar kisahnya. Bukan sekadar soal fashion, tapi tentang luka, perjuangan, dan bagaimana ia bangkit. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, Mawar membuka kembali album fotonya yang sudah lama disimpan di laci lemari. Ia menatap foto pernikahannya bersama Raka. Senyumnya di foto itu tampak bahagia. Tapi ia tahu betul bahwa senyum itu hanya topeng. Foto itu memicu memori tentang malam-malam ketika ia tidur dengan mata sembab, suara caci maki mertuanya yang menggema di kepalanya, dan kalimat menyakitkan dari Raka. Kalau kamu nggak bisa kasih anak, buat apa aku pertahankan kamu? Ia menutup album itu perlahan, lalu berkata pelan pada dirinya sendiri. Aku bertahan bukan untuk membuat kalian menyesal. Tapi aku ingin diriku tahu, aku memang pantas bahagia. Keesokan harinya, ia mengonfirmasi kehadirannya untuk konferensi tersebut. Ia tahu, akan tiba waktunya ia berdiri di panggung dan berbicara. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk setiap perempuan yang pernah dipatahkan oleh cinta yang salah. Ia ingin menjadi suara bagi mereka yang dibungkam. Seperti dulu ia dibungkam oleh rasa takut dan rasa tidak berharga. Di sela kesibukannya, Mawar tetap menjaga dirinya agar tak hanyut dalam dendam. Ia menyadari bahwa masa lalu tidak bisa dihapus, tapi bisa dijadikan bahan bakar untuk membangun masa depan. Meski begitu, ia tidak bisa membohongi dirinya, ada bagian dalam dirinya yang masih ingin melihat Raka dan Bularas tahu siapa dirinya sekarang. Bukan untuk pamer, tapi sebagai bentuk pembuktian bahwa tidak ada yang lebih berbahaya daripada perempuan yang disakiti namun memilih diam. Mawar mulai merancang koleksi baru yang ia beri nama Rebirth. Koleksi ini sangat personal. Gaun-gaunnya syarat dengan simbol. Potongan tidak simetris untuk menggambarkan luka yang tak sempurna, warna merah tua sebagai lambang darah dan keberanian, serta detail bunga mawar sebagai perlambang dirinya sendiri indah namun penuh duri. Kalau dulu aku dipaksa tunduk, sekarang aku berdiri, katanya kepada salah satu desainer juniornya yang bertanya tentang inspirasi koleksi tersebut. Di balik semua pencapaiannya, Mawar tetap rendah hati. Ia menyumbangkan sebagian keuntungannya untuk Yayasan Perempuan Korban Kekerasan Rumah Tangga. Ia juga rutin mengisi pelatihan menjahit gratis di komunitas perempuan prasejahtera. Karena ia tahu, banyak wanita di luar sana yang butuh tangan untuk menggandeng, bukan mulut untuk menghakimi. Namun satu hal yang selalu menghantui dirinya adalah, apakah luka itu akan sembuh sepenuhnya? Setiap kali ia mendengar nama Raka, jantungnya berdetak lebih cepat. Bukan karena cinta yang tersisa, tapi karena trauma yang belum hilang. Kadang, ia bertanya-tanya, jika suatu saat kita bertemu lagi, apa yang akan kulakukan? Apa yang akan kukatakan? Pertanyaan-pertanyaan itu membuatnya semakin tekun. Ia tahu, perjalanan masih panjang. Namun satu hal pasti, ia tidak lagi perempuan yang sama seperti 5 tahun lalu. Mawar telah tumbuh. Di antara duri, ia menemukan kekuatannya. 5 tahun telah berlalu sejak Mawar melangkah pergi dari rumah itu, meninggalkan segalanya kecuali luka yang tak kasat mata. Di tengah gemerlap ibu kota yang tak pernah tidur, ia menjelma menjadi sosok baru, seorang perempuan tangguh yang telah membangun kembali dirinya dari serpihan yang berserakan. Mara Official kini bukan lagi toko online kecil, melainkan salah satu brand fashion muslimah paling diperhitungkan di Indonesia. Dari butik hingga runway, nama Mawar mulai diperbincangkan tak hanya karena desain elegan dan inovatifnya, tetapi juga karena kisah inspiratif di balik kesuksesannya. Namun, takdir memiliki cara tersendiri untuk mengungkapkan ironi kehidupan. Sementara Mawar melangkah naik, kehidupan di rumah Bularas dan Raka justru kian merosot. Investasi besar-besaran yang dilakukan Raka di bidang properti dan pertambangan mengalami kegagalan besar.
Terlalu percaya pada rekan bisnis yang licik, ia menanamkan hampir seluruh hartanya ke dalam proyek-proyek yang ternyata hanyalah kedok penipuan. Perlahan namun pasti, usaha mereka bangkrut. Rumah mewah mereka dijual untuk melunasi sebagian utang. Mobil dan aset lainnya juga raib satu persatu. Bularas yang selama ini terbiasa hidup dalam kemewahan mulai merasakan getirnya kenyataan. Untuk pertama kalinya, ia harus turun langsung mengurus rumah tanpa pembantu. Raka sendiri terjebak dalam stres berat, merasa harga dirinya hancur sebagai pria yang tak mampu mempertahankan kehormatan keluarga. Mereka masih memiliki satu usaha kecil berupa butik konvensional warisan ayah Raka di pinggir kota, tapi butik itu pun sepi pengunjung. Dalam keputusasaan, Raka teringat akan sebuah brand yang tengah viral di media sosial dan televisi, Mara Official. Ia melihat betapa besar pengaruh dan jangkauan pasar brand tersebut, apalagi segmen muslimah muda yang sedang tumbuh pesat. Tanpa berpikir panjang, ia mengusulkan kepada ibunya untuk mencoba menjalin kerjasama bisnis dengan brand tersebut. Tujuannya sederhana, mengangkat kembali butik warisan mereka yang hampir tutup. Ibu, kita harus berani. Kalau kita bisa kerjasama dengan Mara Official, butik kita bisa hidup lagi. Paling tidak, kita bisa ikut arus popularitas mereka. Aku sudah lihat katalog produknya, dan kurasa kita bisa bantu produksi lini eksklusif mereka. Ujar Raka meyakinkan, matanya memancarkan sedikit harapan yang hampir padam. Bularas mengangguk pelan, meski batinnya masih bergejolak. Ia tak pernah suka mengemis, apalagi pada orang yang lebih muda. Namun kali ini, rasa lapar dan kenyataan yang pahit membuatnya menundukkan ego. Kalau itu bisa menyelamatkan kita, lakukan saja. Tapi pastikan kita terlihat profesional. Jangan sampai mereka pikir kita ini butuh belas kasihan. Mereka menghubungi pihak Mara Official melalui email resmi. Raka menulis proposal kerjasama dengan sangat hati-hati, mencantumkan portofolio butik mereka yang sudah ada sejak zaman almarhum ayahnya. Ia tak menyangka mendapat balasan hanya 2 hari kemudian. Dalam email tersebut, Mara Official menyatakan ketertarikannya untuk mengadakan pertemuan langsung dan mendiskusikan kemungkinan kolaborasi. Hari pertemuan itu pun tiba. Raka dan Bularas datang ke kantor pusat Mara Official yang berlokasi di gedung perkantoran elit di kawasan SCBD Jakarta. Mereka terpukau begitu memasuki ruangan yang elegan dan modern. Dindingnya dipenuhi lukisan bertema keanggunan perempuan berhijab dan etalase mini yang menampilkan koleksi eksklusif Mara. Ibu, kita benar-benar harus membuat kesan baik di sini, bisik Raka sambil membetulkan dasi, keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Tenang, kita sudah terbiasa tampil profesional. Jangan grogi. Siapapun CEO-nya, kita harus bersikap layaknya rekan bisnis sejajar. Seorang asisten datang menyambut mereka dengan senyum hangat. Selamat pagi. CEO kami akan segera menemui Anda di ruang rapat utama. Silakan ikuti saya. Mereka tak diberi nama. Tak ada keterangan lebih lanjut tentang siapa yang akan mereka temui. Mereka hanya mengikuti langkah sang asisten, yang membawa mereka ke sebuah ruang rapat bergaya modern minimalis dengan jendela besar menghadap lanskap kota. Tak lama, pintu terbuka. Seorang perempuan anggun dengan setelan tunik pastel modern melangkah masuk. Jilbab satin berwarna lembut membingkai wajahnya. Sorot matanya tajam namun teduh. Bibirnya melengkung dalam senyum profesional. Selamat pagi. Terima kasih telah datang, ucapnya dengan suara yang tegas dan tenang. Raka dan Bularas berdiri untuk menyalami. Mereka belum mengenali siapa perempuan itu. Pertemuan berlangsung formal. Sang CEO mendengarkan presentasi proposal mereka dengan tenang, mengajukan beberapa pertanyaan tajam yang membuat Raka harus berpikir cepat. Bularas lebih banyak diam, mencoba menyesuaikan diri dengan suasana yang terasa sangat profesional dan tidak mengizinkan celah untuk basa-basi. Di akhir pertemuan, sang CEO menutup map dokumen dan menatap mereka berdua. Kami akan mempertimbangkan proposal Anda dan memberi jawaban dalam waktu seminggu. Kami menghargai kemitraan yang saling menguntungkan dan saling menghormati. Raka dan Bularas mengangguk. Mereka berdiri, menyalami kembali sang CEO tanpa menyadari bahwa mereka baru saja berbicara dengan mawar perempuan yang dulu mereka usir dan rendahkan. Begitu pintu ditutup, sang CEO mawar duduk kembali di kursinya. Ia memejamkan mata sejenak, menarik napas panjang. Pertemuan itu membangkitkan kembali kenangan yang telah lama ia kubur. Tapi ia tersenyum kecil. Takdir memang punya caranya sendiri untuk mempertemukan masa lalu. Dan kali ini,
Mawar berdiri di sisi yang jauh lebih kuat. Cerita ini belum berakhir. Justru baru saja dimulai kembali. Pagi itu, udara Jakarta masih diselimuti kabut tipis saat mobil tua yang disewa Raka berhenti di depan gedung megah berlantai 10 di kawasan SCBD. Gedung itu menjulang anggun dengan panel kaca bening yang memantulkan cahaya matahari pagi. Di bagian depan, terpampang nama perusahaan besar dengan font elegan berwarna emas, Mara Official. Tanpa perlu penjelasan pun, siapa saja yang melewati tempat itu tahu bahwa gedung ini adalah markas dari salah satu brand fashion muslimah paling populer di Indonesia. Raka menatap gedung itu dengan perasaan campur aduk. Sementara di sampingnya, Bularas sibuk membenahi kerudung dan tas tangan lamanya yang warnanya mulai pudar. Mereka berdua tak pernah membayangkan bahwa langkah mereka hari ini akan membawa mereka kembali ke masa lalu yang penuh luka, dan tak pernah pula mereka mengira bahwa harapan terakhir bisnis keluarga akan terletak pada sosok yang dulu mereka usir tanpa ampun. Mereka menaiki lift yang membawa mereka ke lantai 8, tempat kantor pusat Mara Official berada. Begitu pintu lift terbuka, mereka disambut oleh interior yang begitu elegan dan modern. Lampu gantung kristal tergantung di langit-langit tinggi. Dinding kaca di sepanjang lorong memperlihatkan pemandangan kota Jakarta yang sibuk. Seorang resepsionis wanita muda menyambut mereka dengan senyum hangat. "Selamat pagi, Bapak Raka dan Ibu Laras. Ya? Silakan tunggu sebentar. Budara akan segera menemui Anda di ruang rapat utama." "Budara?" gumam Bu Laras pelan, menoleh pada Raka. Nama itu terdengar asing. Raka hanya mengangkat bahu, mengira itu adalah nama profesional atau nama samaran pemilik perusahaan. Tak lama kemudian, mereka diarahkan ke ruang rapat besar berdesain minimalis namun mewah. Meja panjang dari kayu solid terhampar di tengah ruangan, dihiasi vas bunga putih dan perlengkapan rapat digital yang modern. Raka dan Bularas duduk gelisah. Setiap detik yang berlalu membuat hati mereka semakin dipenuhi tanda tanya. Siapa Budara itu? Mengapa mereka tak pernah mendengar namanya di berita atau profil perusahaan Mara? Pintu ruangan berderit pelan. Suara langkah sepatu hak tinggi bergema di lantai marmer putih. Dan saat itu, semuanya terhenti. Seorang wanita anggun melangkah masuk. Gaun tuniknya berwarna biru laut berpotongan tegas namun feminin. Jilbab satin berwarna senada dibalut rapi, memperlihatkan leher jenjangnya. Wajahnya dihiasi riasan tipis yang membuat sorot matanya semakin tajam namun tetap lembut. Ia tampak begitu berwibawa, begitu berkelas. "Selamat pagi. Saya Budara, CEO Mara Official. Senang akhirnya bisa bertemu langsung dengan Anda, Bapak Raka dan Ibu Laras." Suara itu. Raka mematung. Matanya membelalak, mencoba memastikan apakah ia sedang bermimpi. Bu Laras tersentak. Napasnya tercekat. Mulutnya sedikit terbuka. Namun tak ada suara yang keluar. Wajah yang ia lihat itu tak asing. Terlalu akrab. Mawar, lirih Bularas, nyaris seperti bisikan. Perempuan itu tersenyum. Senyum lembut yang penuh rahasia, seolah-olah semua teka-teki telah ia siapkan sejak lama. "Iya, Bu. Nama saya sekarang Budara. Tapi jika Ibu ingin memanggil saya dengan nama lama saya, silakan saja. Saya tidak keberatan." Raka menggigit bibir bawahnya, mencoba menelan ludah yang tiba-tiba terasa seperti pasir. Kau CEO-nya? Kau yang membangun ini semua?" Tanyanya, masih tak percaya. "Dengan izin Allah dan kerja keras, ya. Saya yang memulai Mara Official dari nol. 5 tahun lalu, saya pergi bukan untuk menghilang. Saya pergi untuk membangun hidup saya." Ruangan itu menjadi saksi bisu dari kesenyapan yang mencekam. Raka dan Bularas tak tahu harus bereaksi bagaimana. Malu, kaget, bingung, semuanya bercampur menjadi satu gumpalan emosi yang sulit dijelaskan. Mawar kini Budara melangkah ke kursi ujung meja dan duduk dengan tenang. Ia membuka map di hadapannya dan mulai membahas isi proposal yang dikirim Raka. "Saya sudah membaca proposal kerja sama butik warisan keluarga Bapak. Ide kolaborasi ini menarik. Tapi sebelum saya mengambil keputusan, izinkan saya bertanya sesuatu." Ia menatap mereka, bukan dengan amarah, bukan pula dengan dendam. Tatapannya datar, tenang, dan penuh kendali. "Apa yang membuat Bapak dan Ibu ingin bekerja sama dengan Mara Official? Apakah karena produk kami, reputasi kami, atau karena tidak ada jalan lain?" Bularas menunduk,
menahan rasa malu yang membakar pipinya. Raka, dengan segenap kekuatan, menjawab dengan suara pelan. Karena kami percaya, hanya dengan kolaborasi ini, usaha kecil kami bisa kembali hidup. Kami tidak punya banyak pilihan. Saya mengerti. Saya pun pernah berada di posisi itu tidak punya pilihan. Ujar Mawar, suaranya tajam namun tetap ramah. Bedanya, saya dulu tidak punya siapa-siapa. Saya tidak punya modal, tidak punya koneksi, tidak punya rumah. Bahkan, tidak punya keluarga yang mendukung. Satu kalimat itu menohok hati Bularas. Mawar menutup map di depannya. Saya tidak ingin membalas apapun. Saya di sini bukan untuk mempermalukan siapapun. Saya hanya ingin memastikan bahwa kerjasama ini, jika terjadi, didasari oleh profesionalisme, bukan belas kasihan. Saya tidak akan memberikan peluang hanya karena masa lalu. Saya akan memutuskan berdasarkan kapabilitas butik Bapak. Raka mengangguk pelan. Saya mengerti. Terima kasih sudah mau menerima kami. Saya akan mengirim tim saya untuk survei ke butik Anda minggu depan. Kita akan lihat apakah sinergi ini memungkinkan. Terima kasih sudah datang. Mawar berdiri. Raka dan Bularas pun ikut berdiri. Sebelum mereka melangkah pergi, Mawar menambahkan satu kalimat. Oh ya, satu hal lagi. Terima kasih telah mengajari saya arti ketangguhan. Tanpa itu, saya mungkin tidak akan pernah menjadi Budara. Raka tertunduk. Bularas memalingkan wajah. Terima kasih atas waktunya, ucap Mawar, mengakhiri pertemuan dengan tegas. Begitu pintu ditutup, Bularas masih berdiri di tempatnya. Bibirnya bergetar. Itu bukan Mawar yang dulu. Raka mengangguk pelan. Dalam hatinya, ia tahu, hidup telah berbalik arah. Dan perempuan yang pernah mereka rendahkan kini berdiri jauh lebih tinggi dari mereka. Takdir benar-benar punya cara yang tak terduga untuk mempertemukan orang-orang dengan masa lalunya. Dan kisah ini, baru saja dimulai kembali. Pintu tertutup kembali. Raka dan Bularas melangkah keluar dari ruang rapat, tubuh mereka kaku, langkah mereka berat. Tidak ada kata yang terucap di antara mereka. Hanya diam panjang, dan rasa malu yang menyesakan. Di luar, matahari Jakarta bersinar lebih terik. Namun di dalam hati mereka, awan mendung baru saja datang menghantam dengan keras. Seminggu setelah pertemuan itu, email konfirmasi dari Mara Official tiba di kotak masuk Raka. Isinya singkat, namun cukup untuk membuat tangannya gemetar. Proposal Anda kami terima dengan catatan. Kami ingin Anda dan tim Anda mempresentasikan secara langsung konsep kerjasama di hadapan seluruh divisi kreatif dan manajerial Mara. Jadwal presentasi, Jumat, pukul 10 WIB, di Aula Utama Kantor Pusat. Hormat kami, Budara. Bularas menatap email itu dengan dahi berkerut. Kenapa harus di depan banyak orang? Kenapa bukan pertemuan tertutup seperti kemarin? Raka mengangkat bahu, menyembunyikan rasa cemas yang mulai menyusup. Mungkin mereka ingin melihat keseriusan kita. Atau gaya kerja kita. Lagi pula, ini perusahaan besar. Mungkin itu memang prosedur standar. Namun jauh di dalam hati, ia tahu, ini bukan prosedur biasa. Ini adalah panggung yang telah disiapkan. Dan mereka adalah pemeran yang baru saja masuk ke dalam permainan yang tak mereka kuasai. Hari yang ditentukan pun tiba. Raka dan Bularas tiba lebih awal di kantor Mara. Mereka mengenakan pakaian terbaik, membekali diri dengan presentasi PowerPoint seadanya, serta lembar proposal yang telah dicetak ulang dan dijilid rapi. Aula utama yang mereka datangi ternyata bukan ruangan biasa melainkan sebuah auditorium elegan dengan dinding kaca dan tata cahaya profesional. Di depan, layar LED raksasa bersinar terang, menampilkan logo Mara Official. Para staf Mara mulai berdatangan. Mereka muda, energik, berpakaian stylish namun tetap sopan. Beberapa di antaranya membawa laptop, iPad, dan catatan digital. Tak satu pun dari mereka menunjukkan sikap meremehkan. Justru mereka duduk tenang, bersiap seperti hendak menyaksikan presentasi penting dari mitra besar. Namun, bisik-bisik kecil mulai terdengar ketika nama Raka dan Bularas diumumkan sebagai presenter pagi itu. Seorang perempuan dengan headset muncul dari samping panggung dan memandu mereka naik. Silakan, presentasinya dimulai sekarang. Budara sudah duduk di belakang, di kursi eksekutif. Mendengar nama itu,
Bularas menarik napas panjang. Sejak pertemuan terakhir, ia tak pernah menyebut nama Mawar di rumah. Terlalu banyak yang mengganggu pikirannya. Harga diri, rasa malu, dan kekalahan diam-diam yang harus ia telan. Kini, ia akan berdiri di panggung milik anak perempuan yang dulu ia anggap sampah. Raka berdiri di depan layar, mencoba membuka dengan salam dan perkenalan. Suaranya sedikit bergetar, namun ia berusaha tetap tenang. Kami hadir hari ini untuk menawarkan sinergi antara butik lokal warisan keluarga kami dengan Mara Official dalam bentuk lini kolaborasi edisi terbatas. Namun belum 5 menit bicara, layar tiba-tiba menampilkan slide yang salah arah. Gambar produk mereka terdistorsi, teks menjadi acak-acakan, dan pointer bergerak liar. Raka panik. Maaf, ini ada kesalahan teknis. Saya akan betulkan. Tawa kecil terdengar di sudut ruangan. Seseorang di antara tim IT mencoba membantu, tapi slide tetap kacau. Bularas mencoba menyelamatkan keadaan dengan melanjutkan secara verbal, namun suaranya terlalu pelan. Beberapa staf tampak mulai berbisik, tidak dengan nada meremehkan, melainkan seperti mereka sedang menyaksikan sesuatu yang sudah mereka ketahui akan berakhir aneh. Dan akhirnya, sosok itu berdiri dari bangku belakang, Budara. Ia melangkah perlahan ke depan, dengan langkah anggun dan sikap yang tidak menunjukkan sedikitpun emosi negatif. Ia mengambil alih mikrofon, lalu berkata dengan nada datar namun berwibawa. Tim Mara, saya yakin Anda sudah melihat cukup banyak. Mari kita beri apresiasi kepada para tamu kita. Tepuk tangan terdengar, namun bukan tepuk tangan karena kekaguman. Lebih seperti formalitas. Raka menunduk, pipinya panas. Bularas berdiri kaku, wajahnya memucat. Mawar atau Budara berdiri di tengah panggung, membiarkan beberapa detik hening menggantung. Kita semua tahu bahwa kolaborasi adalah tentang kepercayaan, profesionalisme, dan kesiapan. Hari ini, kita belajar bahwa tak semua datang dengan persiapan itu. Tapi saya percaya, semua orang berhak diberi kesempatan belajar. Ia menatap Bularas dan Raka. Tatapannya tenang, tidak tajam. Tapi justru itulah yang menyayat. Saya pernah mengalami presentasi yang gagal. Saya pernah berdiri di depan orang-orang yang meremehkan saya, mencibir saya. Namun saya belajar dari semua itu. Dan saya ingin Anda pun belajar. Lalu, dengan gerakan yang lembut, ia menyerahkan kembali mikrofon pada Raka. Silakan lanjutkan, kalau Anda masih ingin mencoba. Saya ingin staf saya belajar 2 hal hari ini. Kegagalan dan keberanian untuk tetap berdiri. Raka menatap mikrofon di tangannya seperti menatap bara. Tapi ia sadar, ini bukan lagi soal bisnis. Ini adalah ujian harga diri. Ia menarik napas, lalu mulai bicara lagi. Tanpa slide, tanpa pointer. Hanya suara. Ia ceritakan sejarah butiknya, tentang ayahnya yang mendirikan toko kecil di Pasar Cempaka, tentang bagaimana mereka bertahan melawan gerusan zaman. Ia tidak lagi membual. Tidak menyusun kalimat cantik. Ia bicara dari hati. Bularas, untuk pertama kalinya, hanya duduk di kursi presenter. Tangannya mengepal di atas rok. Air matanya mengalir pelan, tak bisa ia tahan. Selama ini ia bangga menjadi wanita berkelas, istri terhormat, ibu yang punya kendali. Kini ia hanya seorang tamu tak diundang di istana orang yang dulu ia rendahkan. Presentasi ditutup dengan hening. Tak ada tepuk tangan kali ini. Tapi dari mata para staf, tampak sebuah pelajaran baru tertanam. Setelah semuanya selesai, Budara menghampiri mereka berdua di lorong samping. Ia tak tersenyum, tapi juga tak mencela. Saya akan mempertimbangkan ulang kerjasama ini. Bukan karena kalian gagal, tapi karena kalian mau mencoba lagi setelah gagal. Itu hal yang langka. Raka menatapnya penuh rasa campur aduk. Mawar kami. Mawar hanya mengangkat tangan pelan, menghentikan ucapan itu. Saya bukan Mawar di sini. Saya Budara. Saya CEO Mara Official. Dan Anda mitra bisnis saya. Kalau kerjasama ini akan terjadi, mari mulai dari lembar baru. Tanpa luka lama. Mereka hanya mengangguk. Dan saat Mawar berjalan menjauh, Raka dan Bularas sadar bahwa yang baru saja mereka alami bukan balas dendam dengan amarah. Tapi pelajaran yang dibalut elegansi. Sebuah teguran dari masa lalu yang tak lagi menyimpan dendam,
tapi tetap ingin dikenang. Dan mungkin, itu lebih menyakitkan daripada cacian. Karena itu adalah bukti bahwa mereka kalah. Dengan cara paling lembut yang pernah mereka temui. Langit Jakarta siang itu mendung, seolah turut memayungi suasana yang menggelayut di hati Mawar. Sejak pertemuan dengan Raka dan Bularas di ruang presentasi Mara Official, banyak hal berubah. Tak hanya dalam ruang profesional, tapi juga di ruang batin yang selama ini ia jaga rapat-rapat. Video presentasi yang bocor entah dari siapa telah viral di media sosial. Netizen bergerak cepat menggali latar belakang, menemukan potongan masa lalu Mawar yang getir, lalu membandingkannya dengan kebangkitannya yang gemilang. Komentar publik pun bermunculan. Banyak yang terkejut, banyak pula yang bersimpati. CEO Mara ternyata korban perundungan keluarga sendiri. Kini berdiri anggun di hadapan mereka. Balas dendam terbaik memang kesuksesan. Tapi yang dilakukan Bu Mawar lebih dari itu. Elegan. Pemaaf. Perempuan seperti inilah yang patut diteladani. Mawar membaca beberapa dari komentar itu dengan diam. Ia tak pernah berniat mengumbar masa lalu. Namun kebenaran memang punya caranya sendiri untuk muncul ke permukaan. Ia tak perlu menjelekkan siapapun. Fakta dan waktu sudah cukup berbicara. Dan kini, ia berdiri di titik yang dulu hanya berani ia impikan ketika menangis sendirian di kamar kecil kontrakan pertamanya. Di kantor Mara, suasana masih dibicarakan soal pertemuan itu. Para staf mulai memperlakukan Mawar dengan respek yang lebih dalam bukan sekadar karena posisinya sebagai CEO, tetapi karena kekuatan jiwanya. Mereka tahu, seorang pemimpin yang mampu tersenyum anggun pada luka lamanya adalah pemimpin yang luar biasa. Namun, di sisi lain kota, situasi berbeda tengah terjadi. Raka terduduk di ruang tamu rumah kontrakan mereka yang kini jauh dari kemewahan masa lalu. Tangannya meremas surat penagihan utang terbaru. Jumlahnya tak main-main. Dan sebagian besar berasal dari kegagalan investasinya bertahun lalu. Bu, kita benar-benar sudah habis. Aku bahkan tak tahu dari mana harus mulai. Gumamnya pada ibunya yang duduk tak jauh darinya. Bularas tampak lebih tua dari usianya. Rambutnya mulai memutih. Dan sorot matanya kehilangan nyala angkuh yang dulu begitu kentara. Ia hanya mengangguk pelan. Mungkin ini karma, mungkin ini balasan. Tapi tetap saja, rasanya seperti mimpi buruk yang tak berakhir. Hari itu, sebuah surat datang. Berstempel Mara Official. Dengan tangan gemetar, Raka membuka isinya. Kepada Mas Raka dan Bularas. Kami mengundang Anda untuk hadir ke kantor Mara Official pada Jumat pukul 10 pagi, untuk membahas langkah lanjutan kerjasama dan hal penting lainnya yang menyangkut hubungan bisnis kita ke depan. Salam hangat, Buddha. Raka mengernyit. Budara lagi. Tapi kali ini, nama itu tak lagi terdengar asing. Kini mereka tahu siapa di balik nama profesional itu. Hari yang ditentukan pun tiba. Mawar menyambut mereka dengan senyum lembut di ruang kerjanya yang lapang. Kali ini tanpa formalitas berlebihan. Hanya ada teh hangat dan kue kecil di meja bundar. Silakan duduk, Bularas. Mas Raka. Sapanya, lembut tapi tetap menjaga jarak. Bularas duduk kaku. Terima kasih. Mau. Budara saja. Kalau dalam ruang kerja ini, jawab Mawar ringan, sebelum mempersilakan mereka menikmati teh. Setelah beberapa saat, Mawar membuka percakapan. Saya sudah memikirkan proposal kerjasama Anda. Dan setelah diskusi internal, kami memutuskan untuk melanjutkan proyek pilot dengan butik Anda. Raka menoleh cepat. Sungguh? Tapi, setelah semua yang terjadi, saya menilai berdasarkan kapasitas dan potensi, bukan masa lalu. Meski, tentu, saya tidak lupa. Suasana sunyi sesaat. Mawar melanjutkan, namun, ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan. Saya tahu situasi keuangan Mas Raka tidak baik. Saya tahu jumlah utangnya dan dari mana datangnya. Bularas menegang. Mawar, kami tidak datang untuk. Tenang, Bu. Saya tidak mengatakan ini untuk menyakiti. Tapi, saya akan membantu membayar sebagian dari utang tersebut. Raka menatapnya dengan mata membelalak. Tapi kenapa? Setelah semua yang Ibu alami karena kami. Mawar tersenyum. Bukan senyum kemenangan, tapi senyum seorang perempuan yang telah melepaskan beban.
Saya tidak membantu karena saya sayang. Dan bukan karena ingin membalas budi dalam arti yang menyenangkan hati. Saya hanya ingin menutup satu lembar luka hidup saya dengan keanggunan. Kalau saya membiarkan Anda hancur, maka saya akan membawa luka itu selamanya. Dan saya tidak mau. Saya ingin menjadi perempuan yang tak digerakkan oleh dendam. Bularas menggigit bibir. Matanya mulai berkaca. Saya akan membuat perjanjian hukum. Saya tidak memberi uang secara cuma-cuma. Saya akan menutupi sebagian utang Anda dalam bentuk investasi yang kemudian akan saya tarik dari keuntungan butik Anda jika proyek ini berjalan. Anda tetap harus bertanggung jawab. Tapi saya tidak akan biarkan Anda tenggelam. Tidak karena saya lunak. Tapi karena saya memilih tidak menjadi seperti yang dulu Anda anggap saya. Raka menunduk. Mawar, saya tak bisa berkata-kata. Tak perlu. Tindakan lebih penting dari kata. Jadikan ini kesempatan untuk menebus. Bukan hanya untuk bertahan. Pertemuan selesai tanpa pelukan, tanpa air mata berlebihan. Tapi suasananya penuh makna. Mawar kembali ke ruang kerjanya, menatap jendela besar yang menampilkan siluet Jakarta. Ia tahu, luka masa lalu mungkin tak pernah benar-benar hilang. Tapi setidaknya, kini ia memilih cara sendiri untuk menyembuhkannya. Dan dalam keanggunan itulah, ia menemukan kedamaian. Sementara itu, Bularas dan Raka keluar dari gedung Mara Official dengan langkah berat, tapi ada sedikit harapan di mata mereka. Dunia belum selesai dengan mereka. Dan mungkin, untuk pertama kalinya, mereka benar-benar belajar apa arti dari kata, maaf, yang tak pernah diminta tapi telah diberi. Begitulah Mawar membalas luka bukan dengan senjata, tapi dengan pilihan untuk tetap anggun. Ia tak lagi dikuasai amarah, karena di dalam dirinya, kini hanya ada kekuatan. Dan kekuatan itu menyelamatkan semua orang termasuk dirinya sendiri. Hidup tak pernah lelah menulis takdir dengan cara paling tak terduga. Satu demi satu, lembaran hidup yang dulu tampak indah dan berkilau mulai mengelupas, memperlihatkan retakan yang selama ini ditutup dengan kebohongan dan ambisi. Dan kini, Raka harus menerima kenyataan paling pahit dalam hidupnya. Rani, istri yang ia nikahi setelah mencampakkan Mawar, telah pergi. Kepergian yang tak terduga, tak dijelaskan, hanya meninggalkan secarik surat dan hasil pemeriksaan kehamilan yang menunjukkan 2 garis merah. Aku tak bisa hidup denganmu lagi, Raka. Hidup kita penuh kepura-puraan. Aku hamil, tapi bukan anakmu. Maaf, aku memilih pergi bersama pria yang bisa memberiku kehidupan yang lebih jujur dan penuh cinta. Kata-kata itu terus bergema di benak Raka, seperti nyanyian kutukan yang tak pernah padam. Tangannya gemetar saat membaca ulang surat itu untuk ketiga kalinya. Dunia yang dibangunnya di atas pengkhianatan, ambisi, dan ketamakan kini runtuh dalam sekejap. Ia mencoba mencari Rani, menghubungi teman-temannya, bahkan menyewa detektif pribadi. Tapi semua hasilnya nihil. Rani menghilang seperti bayangan. Tak meninggalkan jejak. Tak memberi ruang bagi Raka untuk memperbaiki apapun. Dan seolah belum cukup, tubuh Bularas perlahan mulai melemah. Awalnya hanya pusing ringan, kemudian disusul nyeri di bagian dada. Sampai suatu pagi, ia jatuh pingsan saat menyapu halaman. Rumah sakit menjadi tempat yang harus mereka datangi, namun biaya yang dibutuhkan terlalu besar. Diagnosa dokter membuat dunia Raka semakin sempit. Bularas menderita penyakit jantung koroner dan harus segera menjalani operasi pemasangan ring. Jika tidak, nyawanya bisa terancam. Biaya operasi dan perawatan mencapai ratusan juta. Sementara itu, perusahaan kecil milik Raka mulai goyah setelah beberapa investor menarik diri. Banyak yang tak lagi percaya pada kredibilitasnya sejak berita tentang kegagalan kerjasama dengan Mara menyebar di kalangan bisnis. Raka duduk sendirian di ruang tunggu rumah sakit, menatap kosong ke lantai marmer. Tangan kanannya menggenggam erat kertas perincian biaya operasi ibunya. Air matanya jatuh, bukan karena fisik, tapi karena egonya yang kini luluh lantak. Dalam hatinya, ada satu nama yang terus muncul. Nama yang dulu ia rendahkan. Perempuan yang dulu ia tuduh mandul. Sosok yang ia telantarkan demi wanita lain. Kini, satu-satunya harapan hidup bagi ibunya. Pagi itu, Mawar tengah meninjau proyek sosial terbaru Mara di daerah pinggiran Jakarta. Ia mengenakan busana sederhana, kemeja putih dan celana panjang hitam, rambutnya diikat ke belakang. Meski sederhana,
Auranya tetap memancarkan wibawa dan kelembutan sekaligus. Budara, ada seseorang yang ingin bertemu. Katanya ini darurat. Mawar mengangkat alisnya. Sekretarisnya menunjukkan catatan kecil yang tertulis nama itu. Raka. Mawar diam sejenak, lalu tersenyum kecil. Senyum yang lebih kepada dirinya sendiri. Sebuah bisikan batin yang berkata, "Lihat, semesta bekerja dengan caranya sendiri." Baik. Suruh dia menunggu di ruang tamu lantai 2. Aku akan ke sana sebentar lagi. Ketika Mawar masuk ruang tamu, Raka langsung berdiri. Wajahnya tampak lusuh, rambut acak-acakan, matanya sembab dan bajunya tampak kumal. Ia bukan lagi pria flamboyan yang dulu pernah berjalan di sisinya dengan percaya diri. Mawar aku. Budara. Potong Mawar tenang sambil duduk. Ia menyilangkan kaki, tangannya terlipat di atas paha. Di sini, aku dikenal sebagai Budara. Raka menelan ludah, gugup. Maaf, Budara. Aku tak ingin mengganggu, tapi aku benar-benar butuh bantuanmu. Ini tentang ibu. Beliau sakit jantung, butuh operasi segera. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Semua orang menutup pintu. Mawar tak menjawab langsung. Ia hanya menatap Raka lama sekali, hingga pria itu merasa dirinya benar-benar telanjang dalam penilaian yang tak terucapkan. Kau ingin aku membantumu? Setelah dulu aku dianggap tak cukup layak untuk keluargamu? Setelah aku ditendang keluar dari rumah dengan kehinaan? Setelah aku dianggap tidak berguna karena tidak bisa hamil? Suara Mawar lembut, tapi setiap katanya seperti pisau yang menyayat perlahan, menyusup ke dalam hati. Raka menunduk. Tangannya bergetar. Aku menyesal. Aku sadar sekarang. Kau perempuan yang jauh lebih baik dari siapapun yang pernah ku kenal. Aku terlalu bodoh. Aku minta maaf. Mawar berdiri perlahan, berjalan ke meja kecil di sisi ruangan, membuka laci dan mengeluarkan sebuah amplop tebal. Ia kembali duduk, meletakkan amplop itu di atas meja di hadapan Raka. Di sana cukup untuk membayar operasi ibumu. Bahkan lebih. Pakai dengan bijak. Raka memandang amplop itu, lalu menatap Mawar dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih aku tidak akan melupakan ini. Namun sebelum ia menyentuh amplop itu, Mawar kembali bersuara. Tapi ingat, Raka, ini bukan karena aku masih mencintaimu. Bukan karena aku ingin kembali. Dan bukan karena aku ingin menjadi pahlawan. Aku hanya tak ingin membiarkan hatiku menghitam karena dendam. Ia menarik napas dalam. Aku memberi bukan karena kalian pantas. Tapi karena aku sudah berdamai dengan luka yang kalian beri. Aku tidak ingin keangkuhanmu menularkanku kebencian. Dulu, aku tak cukup baik karena dianggap mandul. Sekarang, aku cukup baik untuk menyelamatkan hidup kalian. Raka meneteskan air mata. Bukan hanya karena bantuan itu, tapi karena kata-kata Mawar mengoyak habis seluruh lapisan harga dirinya. Ia menangisi dirinya sendiri. Menangisi semua kesalahan yang tak bisa diperbaiki. Terima kasih. Aku. Kau tidak perlu bilang apa-apa lagi. Ambil itu. Bawa ibumu ke rumah sakit. Dan setelah ini, jangan datang lagi. Hidup kita sudah berjalan di jalur yang berbeda. Raka hanya mengangguk. Dengan tangan gemetar, ia mengambil amplop itu, lalu berdiri dan meninggalkan ruangan tanpa berkata sepatah kata pun lagi. Ketika pintu tertutup, Mawar menatap ke arah jendela besar yang menampilkan panorama kota dari lantai atas gedung Mara. Wajahnya tenang, tapi matanya berkaca. Ia bukan tidak merasa sakit, tapi ia tahu, memberi bukan berarti lemah. Memberi adalah kemenangan. Dan ia sudah menang bukan atas mereka, tapi atas dirinya sendiri. Bularas akhirnya menjalani operasi dengan lancar. Raka menjaga ibunya siang dan malam di rumah sakit, namun luka di hatinya tetap menganga. Rani tak pernah kembali. Anak yang dikandungnya tak akan pernah menjadi bagian dari hidup Raka. Ia sendirian, dengan ibunya yang kini tergantung padanya. Namun yang paling menyakitkan bukanlah rasa sepi. Yang paling menghancurkan adalah kenyataan bahwa perempuan yang dulu ia tinggalkan, kini berdiri jauh di atasnya, tak dengan dendam, tapi dengan keanggunan. Dan karma tak selalu datang dengan suara gemuruh. Kadang ia datang dalam bentuk amplop, kata-kata tenang,
dan senyuman lembut yang menusuk lebih tajam daripada hinaan. Mawar tak membalas dendam, tapi hidup melakukannya untuknya. Langit Jakarta pagi itu cerah, seolah menyambut langkah baru Mawar. Udara lembut menelusup dari celah jendela tinggi di lantai atas gedung Mara. Mawar berdiri diam, membiarkan sinar matahari menyapu wajahnya yang tenang. Di balik kaca jendela yang bersih, hiruk-pikuk kota mulai mengalir, seperti biasa. Tapi hati Mawar tidak sedang terhubung dengan dunia bisnis, angka-angka, atau presentasi strategi. Hari ini adalah hari baru. Sebuah babak yang lahir dari luka, tumbuh dari kegetiran, dan mekar dalam keanggunan. Mawar duduk perlahan di sofa ruang kerjanya. Di hadapannya ada satu map coklat berisi rencana besar yang telah ia susun selama berbulan-bulan terakhir. Ia menyentuh permukaannya dengan hati-hati, seolah menyentuh bagian dari dirinya sendiri. Di atas map itu tertulis, Yayasan Sri Kandi Mawar. Bukan sekadar nama. Ini adalah perwujudan jiwanya. Jembatan bagi banyak perempuan yang pernah merasa terjebak, dihancurkan, lalu diabaikan. Mawar pernah menjadi satu dari mereka. Dulu, saat dirinya diperlakukan seperti benda mati oleh keluarga suaminya, dianggap mandul, tidak cukup layak, ia pernah ingin menyerah. Tapi kini, setelah semua pembuktian, kemenangan, dan kehancuran yang ia saksikan sendiri menimpa orang-orang yang dulu merendahkannya, ia justru tidak ingin tinggal dalam lingkar dendam. Ia ingin lebih dari itu. Ia ingin menjadi pelita. Bu Mawar, panggil sekretarisnya dari luar ruangan. Wawancara dengan Kompas TV dimulai 15 menit lagi. Terima kasih, Tari. Aku akan turun sebentar lagi, jawab Mawar dengan senyum tenang. Hari ini adalah peluncuran resmi Yayasan Sri Kandi Mawar. Bertempat di aula utama Mara yang telah disulap menjadi ruang perayaan yang elegan namun sederhana. Tamu-tamu dari berbagai kalangan hadir, mulai dari aktivis perempuan, tokoh masyarakat, jurnalis, hingga penyintas kekerasan yang kini telah menjadi mentor dan pelatih bagi korban-korban lainnya. Dalam pidato singkatnya, Mawar berbicara bukan sebagai CEO Mara yang sukses, melainkan sebagai perempuan yang pernah merasa tidak berarti. Suaranya tenang, namun setiap kata menggetarkan. Saya mendirikan yayasan ini bukan karena saya ingin dikenang sebagai pahlawan, tapi karena saya tahu rasanya menjadi diam di tengah jeritan. Saya tahu rasanya tidak dipercaya ketika luka kita tak tampak secara fisik. Saya tahu rasanya kehilangan harga diri sedikit demi sedikit, karena terus diberitahu bahwa kita tidak cukup. Tidak cukup baik. Tidak cukup sempurna. Tidak cukup untuk dicintai. Suasana hening. Beberapa mata berkaca-kaca. Tapi hari ini, saya ingin kita semua perempuan manapun yang pernah merasa dikecilkan menyadari bahwa kita cukup. Kita layak. Dan kita bisa memilih untuk bangkit. Bukan karena ingin membalas, tetapi karena ingin hidup. Tepuk tangan panjang mengiringi akhir pidatonya. Mawar turun dari podium, disambut oleh pelukan hangat para perempuan yang ia bantu selama proses uji coba program yayasan beberapa bulan terakhir. Mereka adalah perempuan dari latar belakang berbeda. Ada yang ibu rumah tangga, buruh pabrik, guru honorer, bahkan mantan istri pejabat. Namun satu benang merah menyatukan mereka. Semua pernah merasa hancur. Dan kini mereka belajar kembali membangun. Program yayasan ini bukan hanya menyentuh ranah emosional. Mawar menyusun 3 pilar utama. Pemulihan mental melalui konseling dan psikoterapi, pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan wirausaha dan pengelolaan keuangan, serta dukungan hukum bagi mereka yang ingin melaporkan kekerasan yang dialami. Dalam pelaksanaannya, Mawar menggandeng sejumlah komunitas. Komunitas perempuan berkisah, Safe Janda, dan lembaga bantuan hukum yang fokus pada perempuan. Ia juga menggunakan sebagian laba Mara untuk membiayai kegiatan yayasan tanpa bergantung penuh pada donasi. Suatu hari, Mawar diundang sebagai pembicara dalam sebuah forum internasional tentang pemberdayaan perempuan. Di sana, ia memaparkan data dari lapangan, membagikan kisah-kisah para penyintas, dan menekankan pentingnya sistem pendukung yang berkelanjutan, bukan hanya bantuan sesaat. Ia disorot sebagai pemimpin transformasional yang berhasil menggabungkan kekuatan bisnis dan kepedulian sosial. Namun, di balik semua keberhasilan itu, Mawar tidak pernah kehilangan sisi manusianya. Suatu malam, setelah menghadiri acara amal, ia pulang ke apartemennya yang sepi. Duduk di meja rias, ia membuka jurnal pribadinya dan mulai menulis.
Hari ini aku melihat mata seorang perempuan muda yang baru saja lolos dari pernikahan penuh kekerasan. Di matanya ada luka yang dulu pernah ku tahu. Tapi juga ada nyala kecil. Harapan. Aku tersadar, aku tidak ingin menjadi sosok yang menabur dendam, melainkan air yang menyirami luka agar bisa sembuh. Terima kasih, Mawar. Kamu sudah melewati semuanya tanpa kehilangan hatimu. Ia menutup jurnalnya, lalu menatap cermin. Bayangan dirinya kini berbeda jauh dari bertahun lalu. Dulu, ia perempuan yang dibungkam, dibentuk oleh penilaian orang lain, dan terus-menerus mempertanyakan harga dirinya. Kini, ia berdiri sebagai seseorang yang utuh masih menyimpan luka, tapi tidak membiarkannya menjadi duri bagi orang lain. Dengan senyum lembut yang tidak dibuat-buat, Mawar berkata pelan pada bayangan di cermin. Terima kasih, Mawar. Kamu sudah melewati semuanya tanpa kehilangan hati. Besok akan menjadi hari yang sibuk. Akan ada pelatihan baru untuk perempuan korban KDRT di Bogor. Dan minggu depan, ia dijadwalkan bertemu dengan Menteri Sosial untuk membahas kolaborasi nasional. Namun malam ini, ia hanya ingin duduk, menikmati secangkir teh melati, dan bersyukur atas satu hal penting. Ia masih menjadi dirinya sendiri. Tidak sempurna, tidak bebas dari luka, tapi juga tidak lagi dikuasai oleh kebencian. Di luar jendela, kota masih benderang. Tapi dalam hati Mawar, sudah tidak ada lagi gemuruh. Hanya keheningan yang damai. Sebuah mawar yang tak lagi berduri, namun tetap mekar dengan indah. Tahun-tahun telah berlalu sejak Mawar pertama kali menginjakan kaki di Jakarta sebagai seorang janda muda yang dihina, ditinggalkan, dan tak memiliki siapapun untuk bersandar kecuali dirinya sendiri. Waktu yang panjang itu telah menempanya menjadi pribadi yang jauh berbeda dari perempuan yang pernah diceraikan tanpa ampun hanya karena tuduhan tak berdasar. Kini, gedung Mara berdiri megah di pusat bisnis Jakarta, menjadi simbol perjalanan panjang seorang perempuan yang bertahan dalam luka, tumbuh dalam keterasingan, dan mekar dalam keheningan. Namanya disebut dalam banyak konferensi sebagai inspirasi, kisahnya dikutip oleh banyak jurnalis sebagai simbol kekuatan perempuan yang memilih untuk bangkit, bukan membalas dengan dendam membabi buta. Namun meski segala pencapaian telah diraih, Mawar tetap merasa bahwa hidupnya belum benar-benar selesai. Ada bagian dari dirinya yang tak pernah ia biarkan benar-benar mati, bagian yang percaya bahwa semua penderitaan yang pernah ia alami bukanlah sia-sia. Suatu pagi, Mawar duduk di ruang tamu rumahnya yang kini tenang dan rindang. Taman kecil di samping rumahnya dipenuhi bunga mawar putih yang ia tanam sendiri, lambang dari luka yang disucikan, rasa sakit yang telah diterima dan diubah menjadi cinta. Di pangkuannya, sebuah buku catatan terbuka. Isinya bukan laporan bisnis, bukan rencana ekspansi, tapi cerita-cerita perempuan yang datang ke yayasan miliknya. Cerita tentang Kania yang lolos dari suami yang ringan tangan. Tentang Lila yang membawa 3 anaknya kabur dari rumah mertua yang memperlakukannya seperti budak. Dan tentang perempuan-perempuan lain yang memilih hidup, sebagaimana Mawar dulu memilih untuk bertahan. Ia membaca tulisan-tulisan itu dengan air mata yang sesekali mengalir. Bukan karena sedih, melainkan karena bangga, karena kini ia tahu, luka yang ia pikul dahulu tak pernah sia-sia. Ia telah menjadi pelindung tak terlihat, cahaya yang tak pernah memaksa silau, namun cukup hangat untuk mengundang datangnya harapan. Suatu sore, saat matahari menggantung rendah di ufuk barat, sebuah surat tiba di kantor yayasan. Surat itu datang dari Raka. Ia kini hidup sederhana di sebuah kota kecil. Setelah kejadian dengan istri keduanya, setelah ibunya meninggal dan semua kekayaan keluarga sirna, Raka akhirnya hidup sebagai pria biasa. Dalam surat itu, ia menuliskan kalimat sederhana. Aku tak akan pernah bisa mengembalikan luka yang dulu, tapi aku ingin kau tahu, aku berterima kasih. Karena lewat semua itu, aku pun belajar menjadi manusia. Mawar membaca surat itu di balkon rumahnya. Senyum tipis muncul di bibirnya. Tidak ada dendam, tidak ada keinginan untuk membalas. Hanya pengakuan bahwa semesta punya caranya sendiri untuk menyeimbangkan segalanya. Beberapa bulan kemudian, Yayasan Mawar yang kini berganti nama menjadi Pelita Perempuan merayakan ulang tahun keempatnya. Di aula besar, ratusan perempuan berkumpul. Ada tangis, ada tawa, dan ada pelukan-pelukan yang tak pernah diberikan di masa lalu. Mawar berdiri di atas panggung, mengenakan gaun putih sederhana, wajahnya tenang namun memancarkan cahaya kebijaksanaan. Kita semua pernah terluka, ujarnya lirih di atas mikrofon.
Tapi luka bukan akhir. Luka adalah awal. Dari situlah kita tumbuh, mengenal diri, dan belajar mencintai diri sendiri tanpa syarat. Jika dulu aku tidak dianggap berharga, maka kini aku memilih untuk membuat perempuan lain tahu bahwa mereka berharga. Tepuk tangan menggema. Tapi yang lebih penting adalah keheningan setelahnya, hening yang dalam, penuh makna, seperti doa yang tak terucap. Dalam hening itu, Mawar merasa damai. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa bahwa ia benar-benar telah selesai berdamai dengan masa lalu. Malam harinya, ia kembali ke rumah dan membuka album lama. Foto pernikahannya dengan Raka, foto dirinya saat masih kurus dan pucat karena kelelahan. Semua ia pandangi satu persatu. Bukan untuk menyesali, tapi untuk mengucapkan terima kasih. Tanpa semua ini, bisiknya pelan, aku tak akan jadi seperti sekarang. Ia menutup album itu dan kembali menatap cermin, seperti yang sering ia lakukan bertahun-tahun lalu. Tapi kali ini, ia tidak menangis. Ia hanya tersenyum. Dan di balik senyum itu, ada keteguhan, ada kelegaan, ada mawar yang telah tumbuh sepenuhnya tanpa duri, tapi tak pernah kehilangan akar. Hidupnya kini bukan hanya miliknya sendiri, tapi juga milik ratusan, bahkan ribuan perempuan yang pernah ia tolong, ia temani, dan ia berikan harapan. Mawar telah menjadi pelita. Dan pelita tak pernah memilih siapa yang ia terangi. Dengan langkah tenang, Mawar meninggalkan cermin. Ia berjalan ke kamar, lalu merebahkan diri di atas ranjang. Dalam hening malam, ia tahu, akhirnya, hatinya benar-benar pulih. Dan dalam tidur yang damai, Mawar bermimpi bukan tentang masa lalu, tapi tentang masa depan yang penuh cinta. Dan di sanalah kisah ini berakhir. Bukan di tempat di mana dendam dibayar lunas, tetapi di tempat di mana cinta akhirnya menang. Perempuan yang dulu dianggap mandul, kini melahirkan harapan untuk dunia.